Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi kali ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari aktor ganteng Brandon Salim nih. Setelah melewati persiapan yang cukup matang, Brandon Salim akhirnya resmi mempersunting sang kekasih Dika Himawan. Brandon dan Dika terlihat sangat romantis dan serasi banget nih Besti, saat mengenakan balutan busana pernikahan yang kental dengan nuansa Tionghoa. Sepanjang acara, Brandon dan Dika terlihat tak bisa menutupi kebahagiaannya. Senyum kebahagiaan tak pernah lepas dari mereka berdua. Acara resepsi keduanya juga semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu spesial yakni Sheila on 7. Terlihat Brandon mengajak beberapa teman artisnya seperti Jeffrey Nicole dan juga El Rumi. Seru banget ya Besti. Sekali lagi selamat ya buat Brandon dan Dika Himawan. Besti, setelah beberapa hari lalu Paula Verhoeven mendatangi Komisi Yudisial untuk mengadukan ketidakpuasannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kini Paula terlihat meminta pencerahan atau bantuan hukum dari pengacara kondang Hotman Paris. Dalam unggahan pengacara kondang tersebut, Paula nampak menghubungi Hotman melalui sebuah DM Instagram nih Besti. Dalam pesan tersebut, Paula mengatakan jika dirinya merasa dipermalukan dan terpukul atas putusan pengadilan agama. Paula juga mengatakan bahwa ia dan juga kuasa hukumnya ingin sekali mendapatkan bantuan dari Hotman Paris. Percakapan tersebut tampaknya juga mulai berlanjut nih Besti. Dalam postingan Hotman Paris, terungkap juga bahwa Paula mengaku bahwa tak ada bukti perselingkuhan apapun antara ia dan seseorang yang diduga berinisial NS tersebut. Besti, usai melahirkan anak ketiganya, Kesha Ratulio kembali menyita perhatian publik nih. Pasalnya ia diketahui mengambil keputusan untuk memasang KB steril di usianya yang masih cukup muda. Kesha mengaku jika hal tersebut merupakan pilihan terbaik untuk dirinya dan sang suami, mengingat kehamilan ketiga ini terjadi tanpa direncanakan. Diketahui ini Besti, jika sebelumnya Kesha menggunakan metode KB IUD, namun tidak cocok dengan kondisi tubuhnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kehamilan kedua dan ketiga tetap terjadi meski ia telah menjalani program KB. Di balik keputusannya tersebut, ternyata banyak juga nih Besti netizen yang mempertanyakan alasan Adi Permana tidak melakukan vasektomi. Selanjutnya ada Paula Verhoeven yang melaporkan hakim yang menangani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial. Seperti apa hasilnya? Langsung aja, ini dia. Besti, Paula Verhoeven kembali menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran setelah surat putusan perceraiannya dengan Baim Wong diumumkan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ia dinyatakan terbukti berselingkuh dengan seseorang pria nih Besti. Namun Paula merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti dalam proses persidangan. Karena hal itu, ia akhirnya memutuskan untuk mengadu ke pihak Komisi Yudisial. Adapun kedatangannya ke Komisi Yudisial untuk membuat aduan terkait adanya pelanggaran kode etik dan pedoman hakim yang diduga dilakukan oleh hakim yang menangani sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa
memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Paula merasa ada kekeliruan yang dilakukan hakim dalam memberikan pertimbangan, terkhusus dirinya yang dinyatakan benar melakukan perselingkuhan dengan seorang pria di BSD. Menurutnya hal itu tak berdasar dan fakta-fakta yang diungkap dalam proses persidangan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Laporan ini dalam hal ini adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Merasa tak melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut, Paula mengaku sangat sedih nih Besti. Ia merasa fitnahan ini sudah tidak masuk akal. Terlebih dia sangat menjaga jejak digitalnya sebagai seorang ibu di kemudian hari ini. Ia khawatir kedua putranya melihat pemberitaan yang menyebut dirinya selingkuh dengan pria lain. Saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Tak main-main dengan semua bantahannya, Paula mengatakan semua pernyataan yang ia sampaikan saat ini bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dan dalam kesempatan itu ia juga menegaskan bahwa ia tidak pernah selingkuh dengan pria manapun selama menikah dengan Baim Wong nih Besti. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya bertanggungjawabkan ya. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Sementara mengenai pengajuan banding ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula mengaku akan mengambil langkah tersebut. Namun nampaknya langkah itu saja tidak cukup baginya. Itulah sebabnya ia meminta bantuan Komisi Yudisial untuk memberikan keadilan baginya. Kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Meski hubungannya dengan Baim Wong semakin memanas, Paula masih bersyukur karena saat ini ia dan Baim telah sepakat merawat anak mereka bersama-sama nih Besti. Jadi, ia kini telah memiliki waktu dan banyak momen yang akan tercipta bersama dengan kedua putranya. Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan kami sebagai orang tua juga memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Wah, seneng banget ya Besti mendengar kabar tersebut. Setelah sempat sulit bertemu anak, akhirnya Mbak Paula kini bisa bersama anak-anaknya seperti dahulu lagi. Tapi nih Besti, di sisi lain, Baim mengetahui kalau Paula baru-baru ini menyambangi Komisi Yudisial untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia yang diwakili kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mengatakan pihaknya tidak keberatan jika Paula mengambil langkah tersebut. Apabila seseorang mengadu ke Komisi Yudisial itu adalah hak ya, orang boleh-boleh saja mengadu. Tapi manakala sebagaimana yang saya dengar, dia mempersoalkan adanya terbuktinya seseorang dikatakan menjadi istri yang durhaka, istri yang guyus, itu bukan bagian Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak boleh masuk untuk menilai fakta-fakta persidangan. Komisi Yudisial pun tidak boleh menilai apa yang menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim terhadap semua perkara, bukan hanya perkara itu.
Selain itu, Fahmi juga mengaku tidak takut jika Paula membuat laporan ke Komisi Yudisial nih Besti. Lantaran yakin selama proses persidangan mereka telah menyerahkan puluhan bukti hingga saksi yang kuat. Jadi Komisi Yudisial itu terkait dengan etika profesi. Nah, kalau dia mempersoalkan kenapa terbukti adanya selingkuh atau terbukti adanya nusus atau istri yang durhaka, itu bukan bagian dari Komisi Yudisial. Kalau Anda keberatan terhadap keputusan tersebut, silakan Anda mengajukan upaya hukum, yakni upaya hukum banding, bukan Komisi Yudisial, karena tidak ada yang dilanggar terkait dengan adanya pertimbangan tersebut. Karena pertimbangannya saya punya, dasarnya saya punya, saya mengajukan 86 bukti, ya, 9 saksi, 3 ahli. Masih seputar permasalahan perselingkuhan ya Besti. Tapi apapun langkah yang diambil Mbak Paula kali ini, semoga bisa memberikan keadilan dan titik terang. Next, ada Revelino yang buka suara mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, perseteruan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil masih jadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik. Setelah Lisa Mariana yakin bahwa anaknya itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil, tiba-tiba saja ada pria bernama Revelino hadir membantah semua klaim Lisa Mariana itu nih Besti. Revelino yang diwakilkan kuasa hukumnya mengaku sebagai ayah biologis CA yang diklaim Lisa Mariana sebagai anak dari hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil beberapa tahun silam nih. Karena hari ini kami tidak bersama dengan klien untuk sementara waktu, tapi surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Pihak Revelino juga memberikan peringatan tegas kepada Lisa Mariana agar menghentikan semua drama dan cerita yang ia ciptakan sendiri beberapa waktu belakangan ini. Ia juga menegaskan jika anak berinisial CA itu adalah anak dari hasil hubungan mereka. Hanya isapan jempol semata, Revelino juga mengaku siap melakukan tes DNA kapanpun untuk membuktikan bahwa dirinya lah ayah biologis dari anak tersebut. Sudahi drama ini, ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri, ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Revelino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA. Tak hanya untuk kebutuhan bukti tes DNA, tapi Revelino juga siap hadir dalam persidangan jika informasi yang ia ketahui dibutuhkan dalam persidangan kelak nih Besti. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Bahkan Benediktus selaku kuasa hukum Revelino mengatakan kliennya yakin 100% kalau anak itu adalah anak darah dagingnya, bukan anak Ridwan Kamil seperti yang diungkapkan Lisa di depan publik nih. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh
Lisa Mariana. Tak hanya bohong belaka, Benediktus pun memberikan kronologi pertemuan awal kliennya dengan Lisa Mariana nih Besti, di mana pertemuan awal mereka terjadi tahun 2021 di salah satu kafe di kawasan Tangerang Selatan. Tak sampai di situ, 2 bulan kemudian hubungan mereka berlanjut. Kala itu Lisa Mariana dan Revelino pergi ke sebuah tempat hiburan di kawasan SCBD nih Besti. Pulang dari tempat hiburan tersebut, Lisa dan Revelino dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Alhasil mereka memutuskan untuk menginap di salah satu hotel di kawasan Bogor nih Besti. Tak lama setelah itu, Lisa Mariana memberikan kabar bahwa dirinya tengah mengandung. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku dengan LM. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Tak berhenti sampai di situ, kala itu Lisa yang mengetahui dirinya tengah berbadan 2 meminta Revelino mendampingi dirinya melewati masa kehamilan. Dan pada suatu saat Lisa juga disebut meminta Revelino menemuinya yang sedang ngidam nih Besti. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Kuasa hukum Revelino juga membongkar sejumlah fakta hasil percakapan Revelino dengan Lisa. Kira-kira chatan mereka seperti apa ya Besti? Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin itu, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabok. Namanya juga mabok kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Wah, kok fakta yang diungkap ke publik berbanding terbalik ya? Di sisi lain, Ridwan Kamil yang mengetahui kabar tersebut akhirnya buka suara nih Besti. Melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil dengan tegas membantah segala dalil atau klaim yang diungkapkan Lisa Mariana ke publik beberapa waktu belakangan ini. Klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut. Karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Tak terima dengan segala tuduhan yang tak bisa dibuktikan secara hukum itu, akhirnya Ridwan Kamil memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Pihaknya pun telah membuat laporan polisi ke Mabes Polri beberapa waktu lalu nih Besti. Hal itu ia lakukan lantaran telah mengganggu kenyamanan Ridwan Kamil dan keluarga besar nih katanya. Klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Kami terus terang dengan Bapak Kamil telah melakukan
ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2 junto pasal 32 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Makin kesini makin memanas aja ya Besti. Semoga aja segala langkah hukum yang diambil para pihak bisa membantu memberikan titik terang ya kan. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak informasi happening lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.